Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Semua karena kebaikan Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama, bersekutu, kita mencari Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita mau siapkan hati kita mau arahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita mau arahkan pikiran kita, segenap jiwa kita mau mempersembahkan bagi nama Tuhan. Mari kita mau saat teduh sejenak. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan saudara seiman. Kami boleh menghampiri tatamu Tuhan. Kami boleh datang ke bait kudus-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan bukan suatu kebetulan kami boleh beribadah. Tapi ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang menyertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semua dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Sebelum kami memuji, kami menyembah Engkau. Layakan kami Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh dilayakkan oleh darah anak domba masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau. Dan kami percaya Tuhan, ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami Tuhan boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami yang lemah boleh Tuhan Yesus kuatkan. Kami yang sakit Tuhan Yesus boleh sembuhkan. Kami yang mengalami masalah pergumulan apapun, Tuhan yang boleh menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan yang bertata di atas puji-pujian kami. Hanya Engkau Tuhan yang bertata di atas penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kami rasakan kasih setia-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita percaya kita mau memilih beribadah mencari Tuhan. Amin. Kita mau memilih bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Kita mau memilih untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita tahu pilihan kita, hidup kita banyak pilihan ya. Pilihan kita menentukan kehidupan kita. Dan kita mau milih bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak terjemah di sisiku. Kau sumberku aku. Oh Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Kau sumberku aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup yang kupilih
Yesus, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku haus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuat. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Kau sumberku, aku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Dialah Yesus, Dialah Tuhan, Dialah sahabat kita yang setia. Amin. Haleluya. Kita mau tinggikan Allah kita. Kita mau tinggikan Tuhan kita. Dia yang layak terima segala pujian. Kita mau bersorak-sorai dengan segenap hati kita, karena Dialah pengharapan kita. Amin. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan
kisah rupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, bersama rohmu, ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja kagum. Katakan tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja, Raja keagungan. Haleluya. Sebentar kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Hati kami haus Tuhan. Kami haus Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kita katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Mari dengan segenap hati katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepada sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang seperti, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kau senantiasa menuntut kehidupan kami Tuhan.
Seperti pemazmur katakan, kami haus Tuhan, kami haus Tuhan, kami haus akan hadirat-Mu Tuhan, kami haus akan Kau Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh punya Allah yang seperti Engkau, Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menuntun langkah kami, Allah yang senantiasa berjalan bersama dengan kami, Allah yang senantiasa menjadi sahabat kami, menjadi penolong kami yang setia. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Bila hati kami Tuhan boleh menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih firman Tuhan. Dan benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya Tuhan boleh segar dinikmati oleh sekitar kami. Dan kami Tuhan boleh memuliakan Kau lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami, lawat setiap kami, dan kami percaya Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur buat segala kebaikan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semua saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi ini yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Kita akan siapkan hati kita sudah memuji menyembah Tuhan, sekali lagi kita akan datang pada Tuhan dan berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini, pagi ini kami bisa berkumpul kembali, kami hendak beribadah
kami sudah memuji menyembah-Mu dan kami akan dengar firman-Mu berbicara kepada kami pada saat pagi hari ini. Urapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam momen-momen kami akan memperingati perayaan Natal, ya Tuhan, hari lahirnya Yesus Kristus Juru Selamat. Kami dipersiapkan Tuhan bagaimana melihat bagaimana karya Tuhan yang begitu besar bagi manusia dan bagi dunia ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan kembali belajar firman Tuhan di dalam momen-momen bulan Desember adalah momen kita mempersiapkan diri memperingati Natal, hari lahirnya Tuhan Yesus. Saudara, kita akan belajar beberapa tokoh yang bisa menginspirasi kita bagaimana Tuhan berkarya, bekerja, mempersiapkan dan menyatakan bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Ya, kita melihat tokoh contoh pasangan suami istri yang begitu sangat bisa menginspirasi hidup kita. Ya, kita hari ini belajar tentang teladan kehidupan Zakaria dan Elizabeth, saudara. Ya, saya mengutipnya di dalam Lukas pasal 1 ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat kita semua. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagian lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di sana. Di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata padanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sampai di sini saudara saya membacakan buat saudara semua pada ayat 1 sampai ayat yang ke-14 saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya coba melihat dari kata nama Zakaria, saudara. Zakaria saya melihat nama ini punya arti, saudara. Yaitu adalah orang yang senang bergaul, ia merasa aman ketika dikelilingi orang banyak. Ia adalah konselor yang hebat karena sangat memahami orang lain. Dan saya melihat arti nama dari Elizabeth itu adalah sebuah nama pemberian, ya, dari kata Yunaninya artinya Allahku adalah sumpah atau Allahku adalah kelimpahan. Nah saudara, dari sini kita melihat apa yang dikatakan oleh Lukas yang menulis kitab ini, ya, bicara tentang Zakaria. Zakaria termasuk di dalam suatu rombongan Abia, ya. Pada zaman Daud, ya, keluarga Harun bertambah banyak jumlahnya, karena itu Daud membagi mereka menjadi 24, ya, rombongan dengan tujuan mengatur pelaksanaan tugas-tugas mereka di dalam pujian penyembahan di bait Allah, ya, di pondok Daud. Agar tugas-tugas tersebut tidak diabaikan karena kurangnya orang melaksanakan atau dimonopoli hanya oleh beberapa orang saja. Ya, rombongan ke-8 adalah rombongan Abia. Ada juga bilang rombongan ke-7, saudara ya, yang adalah keturunan Eleazar, ya, anak sulung daripada Harun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah para imam ini ya sangat berhati-hati dalam hal tugas-tugas mereka. Dan juga para imam ini sangat berhati-hati dalam mereka mengambil seorang teman hidup atau membangun suatu pernikahan, saudara. Ya, mereka hanya menikah dengan orang yang di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Ya, sehingga mereka bisa tetap memelihara martabat jabatan imamat dan menjaganya tidak ternoda pernikahan campur. Ya,
Pada waktu itu penetapan daripada Musa dan juga Daud memberitahu kepada keluarga-keluarga Lewi, imam-imam yang melayani, mereka ada dari keturunan imam yang dipilih, ya, dan ditetapkan oleh Tuhan dan ditetapkan oleh juga Daud pada waktu itu, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Zakaria dan Elizabeth? Apa sih yang menginspirasi kita? Apa sih yang bisa menjadi contoh kita, ya, di masa-masa sekarang, saudara? Kita melihat adalah Lukas 1 ayat 6, saya kembali membacakannya demikian. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Saudara, dari kehidupan Zakaria dan Elizabeth, kita melihat mereka membangun pernikahan benar-benar seperti yang ditetapkan oleh Musa, seperti yang ditetapkan oleh Daud, bagaimana mereka harus mengambil seorang istri atau suami yang betul dari keturunan yang sama, ya, punya jabatan keimaman sehingga mereka bisa tetap melayani Tuhan. Tapi dalam sisi yang lain kita bisa melihat apa yang bisa kita pelajari dan menjadi teladan buat kita. Seperti yang Lukas katakan adalah firman Tuhan tadi katakan pada ayat yang ke-6 tadi berkata hidup benar di hadapan Allah. Mereka suami istri hidup benar di hadapan Allah. Saya coba membaca terjemahan yang lain dari kata ayat ini, adapun keduanya itu taat kepada Allah. Ya, dalam terjemahan yang lain dikatakan kehidupan suami istri itu menyenangkan hati Allah. Dan terjemahan yang lain lagi berkata keduanya adalah orang saleh di hadapan Allah. Jadi keduanya suami istri ini hidupnya benar di hadapan Allah. Hidupnya taat kepada Allah. Hidupnya menyenangkan hati Allah. Keduanya adalah hidupnya saleh di hadapan Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya coba melihat kata benar ini punya arti bicara tentang tulus, benar, adil, tidak bersalah, pantas benar, baik, jujur, tidak bersalah, saudara. Jadi kedua suami istri ini hidupnya benar-benar seperti mencerminkan Allah sendiri. Ya, dia hidupnya tulus, hidupnya benar, adil, tidak bersalah, dia pantas benar, jujur dan tidak bersalah. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan tadi pertama adalah keteladanan dari kehidupan Zakaria dan Elizabeth adalah dia hidupnya benar, saudara. Hidupnya taat di hadapan Allah, jujur. Nah, mereka memiliki keteladanan. Bagaimana mereka hidup secara jujur, taat, tulus, benar di hadapan Allah. Seperti contoh kehidupan Nuh pada Kejadian pasal 7 ayat yang pertama. Saudara, mereka menyenangkan hati Allah. Dan dengan senang hati, maka Tuhan menerima mereka. Mereka berkenan kepada Allah. Alangkah bahagianya bila mereka saling mengikat dirinya dalam pernikahan. Keduanya juga mengikat dirinya kepada Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang benar-benar hidup di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga mereka bisa menjadi teladan bagi jemaat, bagi orang-orang yang mereka layani. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat kondisi sekarang, saudara. Bagaimana keteladanan sangat kurang sekali, saudara. Ya, keteladanan sangat kurang. Orang mencari siapa sih yang bisa menjadi idola, siapa yang bisa menjadi teladan. Ya, dunia sedang mencari siapa yang bisa jadi contoh, bisa menjadi teladan, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya belajar dari kehidupan Zakaria dan Elizabeth. Di mana kehidupan dia, suami istri ini bisa menjadi teladan. Pertama teladan yang kita bisa dapatkan adalah dia hidup benar di hadapan Allah. Hidup benar di hadapan Allah, taat kepada Allah, menyenangkan hati Allah, saleh di hadapan Allah, jujur, tulus. Ya, saudara, mari kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, bagaimana kita memiliki kehidupan yang benar di hadapan Allah. Taat di hadapan Allah, berkenan kepada Allah, saleh di hadapan Allah, jujur di hadapan Allah. Ya, sehingga keluarga kita bisa melihat, anak-anak kita bisa melihat contoh kehidupan kita. Ya,
Orang-orang di sekitar kita, marketplace, di tempat kita kerja, mereka bisa melihat bahwa kita ini orang yang hidupnya benar di hadapan Allah. Tulus, jujur. Yang kedua, saudara, yang kita bisa dapatkan adalah hidup menurut segala perintahnya dengan tidak bercela. Dan saya coba melihat dalam terjemahan yang lain, keduanya mentaati semua perintah dan hukum Tuhan dengan sepenuhnya. Ya, menuruti segala perintahnya dengan tidak bercela artinya dengan sepenuhnya, mentaati semua perintah Tuhan, hukum Tuhan dengan sepenuhnya. Jadi tidak dipilah-pilah, saudara, yang mana disukai, yang ditaati. Tapi semua perintah Tuhan sepenuhnya ditaati, saudara. Ya, dan dalam terjemahan lain dikatakan karena mereka selalu hidup benar menurut kemauan Allah, yaitu selalu mentaati semua perintah dan peraturan Tuhan tanpa kesalahan. Ya, sesuatu yang kayaknya nggak mungkin, saudara. Tapi kenapa di sini dikatakan mereka, Lukas menulisnya, tanpa kesalahan. Selalu mentaati semua perintah dan peraturan Tuhan tanpa kesalahan. Saya kira Lukas menulis ini melihat bagaimana kehidupan Elizabeth, kehidupan Zakaria, hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Sehingga mereka dimampukan bagaimana mereka bisa hidup benar menurut kemauan Allah. Tanpa kesalahan, saudara. Ya, di dalam terjemahan lain dikatakan dengan terus berjalan tanpa celah dalam segala perintah dan peraturan Tuhan. Ya, dengan terus berjalan tanpa celah. Ya, ini terjemahan yang saya melihat tentang apa yang dikatakan bahwa mereka hidup menurut segala perintah Tuhan, ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Ya, keadaan mereka di hadapan Tuhan itu dibuktikan melalui rangkaian dan arah perilaku mereka. Jadi mereka menunjukkan bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan, dengan cara hidup yang mereka jalani, dengan hukum yang mereka patuhi, saudara. Ya, mereka mempunyai kualitas hati dan hidup yang sama karena ibadah mereka sejalan dengan perilaku mereka. Mereka punya kualitas hati yang sama, saudara. Kita melihat banyak sekali di dalam keluarga, hubungan suami istri, saudara, punya kualitas yang berbeda. Suaminya lebih tinggi kerohaniannya, ya, tapi istrinya tidak. Istrinya lebih tinggi kerohanian, tapi suaminya tidak, saudara. Kita melihat contoh di sini, Zakaria dan Elizabeth punya kerohanian yang sama, saudara, pertumbuhan yang sama. Mereka betul-betul seorang imam, mereka adalah pelayan Tuhan, mereka adalah anak Tuhan yang bertumbuh sama, saudara. Mereka mengenal perintah Tuhan, mereka mengenal ketetapan Tuhan, mereka mengenal hukum-hukum Tuhan. Dan mereka sepakat untuk apa? Punya kualitas hati kehidupan seperti yang Tuhan tetapkan. Hidup yang sama, saudara. Suami istri bertumbuh dengan kehidupan yang sama, saudara. Ya, dalam ibadah mereka, saudara. Mereka sejalan dengan perilaku mereka. Mereka tidak hanya hidup sesuai dengan perintah Allah yang berhubungan dengan peraturan-peraturan ibadah saja, tetapi sesuai dengan ketetapan Tuhan yang berhubungan dengan segenap perilaku yang harus mereka taati. Jadi perilaku mereka itu juga berubah. Mereka punya hati yang selalu taat kepada Tuhan. Kepatuhan mereka bersifat menyeluruh. Mereka tidak patuh sebagian, tapi menyeluruh. Sepenuhnya mereka taat kepada apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Bukan berarti mereka tidak pernah gagal, saudara, dalam melaksanakan tugas mereka. Tapi mereka berusaha sebaik mungkin. Mereka berusaha sebaik mungkin, saudara. Dalam hal ini meskipun mereka bukan tanpa dosa, namun mereka tidak bercacat. Ya, tidak seorang pun bisa menuduh mereka dengan dosa memalukan yang diketahui umum. Mereka betul-betul menjaga kehidupan mereka intim dekat dengan Tuhan. Dan kehidupan intim dekat dengan Tuhan itu menghasilkan kemampuan sehingga mereka bisa taat kepada Tuhan tanpa celah, saudara. Tuhan yang memampukan mereka. Firman Tuhan yang menjaga mereka, saudara. Firman Tuhan yang menjaga mereka. Mereka hidup dengan jujur dan damai. Yaitu cara hidup yang sudah seharusnya dijalani oleh para pelayan Tuhan dan keluarga mereka. Supaya pelayanan mereka tidak dihina karena kesalahan mereka. Jadi mereka hidup dengan jujur. Mereka hidup dengan transparan. Tidak dengan munafik. Tidak pakai topeng. Ya, mereka hidup damai. Yaitu cara hidup mereka yang sudah seharusnya dijalani oleh para pelayan Tuhan dan anak-anak Tuhan dan keluarga mereka.
supaya pelayanan mereka, kehidupan mereka itu bisa menjadi teladan. Ya, tidak dihina ya oleh orang lain, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dua contoh keteladanan dan kita melihat apa yang terjadi yang dialami oleh Zakaria dan Elizabeth. Itu mereka itu pengen punya anak tapi mereka belum dapat anak, saudara. Pada ayat yang 7, sudah lama mereka tidak mempunyai anak. Saudara, pada waktu itu kalau orang tidak punya anak itu sesuatu yang aib, saudara. Ya, sesungguhnya anak laki-laki itu adalah milik pusaka. Ya, daripada Tuhan, namun banyak di antara anak-anak Tuhan yang adalah ahli warisnya, yang sudah menikah tetapi tidak mendapatkan milik pusaka atau warisan itu, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak adalah berkat tak ternilai yang selalu dirindukan. Ya, Zakaria dan Elizabeth merindukan punya anak. Ya, dia lakukan hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dia mentaati firman Tuhan dengan sepenuhnya tanpa celah, saudara. Namun banyak orang yang hidup benar di hadapan Tuhan tidak memperoleh berkat ini. Walaupun seandainya mereka memiliki anak-anak, mereka akan membimbing anak-anak yang menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau mereka dapat anak pun, mereka akan membimbing anak-anak mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benarkah ini terjadi pada kita? Kalau kita diberikan anak sebagai warisan pusaka dari Allah, sebagai keturunan ilahi, benarkah kita membimbing anak-anak kita ya menjadi orang yang takut akan Tuhan? Karena apa? Banyak orang-orang di sekeliling kita mungkin, saudara, mereka punya anak tapi dibiarkan saja, tidak digembalakan, tidak dirawat, tidak diarahkan, tidak dibimbing, ya tidak diajar, tidak dididik, tidak didisiplin. Sehingga anak bertumbuh begitu saja dengan lingkungan. Anak-anak dibentuk dengan lingkungannya. Padahal saudara dan saya sebagai orang tua punya tanggung jawab bagaimana mendidik anak kita dengan takut akan Tuhan. Ada orang yang mengalami kesulitan anak. Ya, ada juga orang yang gampang punya anak. Tapi ada juga orang yang punya anak tapi tidak mengasuhnya dengan sungguh-sungguh. Saudara, kita mau belajar bagaimana kita menjadi orang tua mengasuh mereka dengan baik, saudara. Saudara, Elizabeth mandul dan mereka mungkin merasa putus asa sudah sekian lama. Mereka juga malu, saudara. Sekian lama kok mereka gak punya anak. Harapan mereka mempunyai anak itu, saudara. Akhirnya umur mereka berlanjut, lanjut usia, dan saudara tidak bisa melahirkan anak lagi. Secara kedokteran, secara biologis tidak mungkin bisa punya anak lagi. Ya saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang yang terkenal di Alkitab juga. Ibu-ibu yang tidak punya anak dalam jangka waktu yang lama. Seperti Sarah, Ishak, Yakub. Ya, terus Simpson, Samuel. Ya saudara. Dan kita melihat di sini adalah kisah tentang Zakaria dan Elizabeth, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ini juga menunjukkan bahwa bila Allah membiarkan umatnya lama menunggu rahmatnya, adakah ia berkenan membalas kesabaran mereka itu dengan menggandakan rahmatnya pada waktunya? Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau menunjukkan, ya, kadang-kadang diizinkan oleh Tuhan umatnya menunggu dengan sepertinya lama, saudara. Tapi pada waktu menunggu itu sebenarnya Tuhan mau membalas kesabaran umat Tuhan. Dengan apa? Melipat gandakan kebaikannya, melipat gandakan kemurahannya, melipat gandakan rahmatnya itu, saudara. Kepada apa? Kepada orang-orang benar. Kepada umat pilihannya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu ini kita melihat bahwa malaikat Tuhan datang mengunjungi daripada Zakaria. Pada waktu Zakaria sedang melakukan tugasnya, tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan menghampiri Zakaria. Ya saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat apa yang kita bisa dapatkan. Bahwa Zakaria meskipun doanya belum dijawab, saudara. Doanya belum dijawab, kerinduan suami istri belum dijawab untuk punya anak. Sampai dia lanjut usia. Kita melihat mereka tetap setia. Zakaria tetap setia. Dia mengambil tanggung jawab dalam pelayanannya. Dia tetap melakukan tanggung jawabnya dalam pelayanannya. Keteladanan yang ketiga bisa dapat daripada Zakaria dan Elizabeth adalah tanggung jawab dalam pelayanannya. Tanggung jawab dalam tugas-tugas di dalam kehidupannya. Dia tidak abaikan, saudara. Kalau dia tugas sebagai imam, sebagai pelayan Tuhan, dia tidak lalai melakukannya.
Dia melakukannya tugasnya seperti yang ditetapkan, saudara. Dia mendapatkan undian, dan undian itu kalau dia dapatkan, dia lakukan itu, saudara. Dia lakukan dengan sepenuhnya. Ya, saudara, teladan yang ketiga kita bisa dapatkan dari kehidupan Zakaria adalah keteladanan dalam hal mengambil tanggung jawab di dalam pelayanan. Saudara, apakah kita tetap juga melakukan tanggung jawab kita di dalam tugas-tugas kita? Pada waktu doa-doa kita mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Ya, apakah kita tetap setia melakukan tanggung jawab kita kepada Tuhan, kepada keluarga kita, saudara? Ya, ada hal-hal yang saya mendengar, ya, pada waktu suami istri tidak punya anak karena mandul istrinya atau suaminya mandul, saudara. Sehingga istrinya menceraikan suaminya atau suaminya menceraikan istrinya. Ya, saudara, ini terjadi yang kita dengar beberapa ada di sekitar kita, saudara. Ya, saya mendengar juga ada pernikahan yang baru saja menikah berapa waktu saja, tidak ada setahun. Ya, tiba-tiba suaminya ini ada sakit, saudara, yang kelihatan tidak akan bisa punya anak. Nah, saudara, apa yang terjadi? Istrinya akhirnya bicara dengan mamanya, dan istri dan mamanya menyatakan untuk menceraikan suaminya. Ya, demikian juga terjadi juga bagaimana suami mengetahui bahwa istrinya sakit dan tidak bisa punya anak, lalu menceraikan istrinya. Nah, kita melihat akhirnya melepas tanggung jawab bagaimana mereka harus tetap hidup bersama, melakukan tugas-tugas yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan mereka. Ya, mereka mengabaikan itu, saudara. Mereka melepaskan tanggung jawab itu. Sebab ada prinsip berkata, tanggung jawab itu, kedewasaan itu bukan diukur dari usia. Kedewasaan itu diukur bukan dari usia, tapi dari penerimaan tanggung jawab. Suami istri bisa melihat mereka seorang yang dewasa atau tidak. Pada waktu mereka melepaskan tanggung jawab itu, berarti mereka menunjukkan mereka belum dewasa, saudara. Bukan karena usia mereka sudah lanjut, bukan karena usia mereka sudah menunjukkan kedewasaan, tetapi tanggung jawab mereka. Zakaria bukan pribadi yang dewasa, dia tetap mengambil tanggung jawab, dia melakukan tugas pelayanannya dengan baik, dengan benar, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa malaikat Tuhan datang menghampiri Zakaria dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Zakaria, ya, dijelaskan di dalam Alkitab tadi yang kita sudah baca, saudara. Pada waktu mereka sedang melakukan tugas-tugas mereka, ya, maka datanglah malaikat Tuhan. Tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan itu, ayat 11. Ayat 12, melihat hal itu terkejut dan menjadi takut. Respon daripada Zakaria menjadi takut, saudara. Terkejut dan menjadi takut. Kenapa? Malaikat datang mengunjungi dia. Ini sesuatu hal yang wajar, saudara. Karena kita lihat beberapa kisah di Alkitab juga demikian. Ya, pada waktu Tuhan mengunjungi beberapa tokoh di Alkitab, mereka kaget, mereka takjub, mereka takut, saudara. Ya, saudara, ini sesuatu yang alami, saudara. Karena sesuatu yang datang itu dalam wujud yang sangat mengagumkan, saudara. Ya, mengagetkan sepertinya, saudara. Disitulah kita melihat malaikat Tuhan datang dan mengatakan kepada Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, kita melihat, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Jangan takut, aku tidak membawa kabar buruk bagimu dari surga. Jangan takut, tenangkan dirimu supaya kamu bisa menerima berita yang harus kusampaikan kepadamu dengan baik. Tenang. Mereka katakan tenang. Jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Doa khusus yang dipanjatkan oleh Zakaria dan Elisabet, saudara. Untuk memperoleh seorang anak guna membangun keluarganya, maka doa itu pastilah doa permohonan rahmat
yang dipanjatkan ketika ia masih mungkin mempunyai anak. Jadi doa itu yang dipanjatkan pada waktu dia kondisi fisik yang bisa punya anak, saudara. Namun menurut pemikiran saudara, apakah di usia lanjut itu Zakaria tetap meminta dia bisa punya anak, saudara? Kalau menurut tulisan penafsir katakan mereka itu sudah tidak lagi minta anak, saudara. Kenapa? Mereka pikir gak mungkin bisa punya anak. Gak mungkin bisa punya anak. Namun Tuhan itu memberikan kemurahannya, memberikan anugerahnya. Kenapa? Ia ingat doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh Elizabeth dan Zakaria. Zakaria dan Elizabeth. Di masa yang lampau. Sama seperti Ishak berdoa untuk dan bersama isinya Ribkah. Saudara perhatikan bahwa doa-doa yang dinaikkan dengan iman tersimpan di dalam surga. Dan tidak dilupakan meskipun hal yang didoakan sampai sekarang belum dikabulkan. Sekali lagi saya mau sampaikan saudara. Bahwa doa-doa yang kita naikkan dengan iman tersimpan di dalam surga. Tercatat di surga. Air mata kita tuh ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Ditampung di dalam tempat air mata kita. Tuhan tampung, malaikat Tuhan yang menampung setiap tetesan air mata kita, saudara. Kitab Mazmur berkata. Tidak dilupakan. Meskipun hal yang didoakan sampai sekarang belum dikabulkan. Doa-doa yang dinaikkan ketika kita masih muda dan masih ada di dunia ini. Mungkin baru akan dijawab ketika kita sudah menjadi tua. Dan akan meninggalkan dunia ini. Mungkin saudara. Berarti di sini menyatakan bahwa doa-doa saudara dan saya. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Buat anak kita. Buat keluarga kita. Buat kota kita. Buat pelayanan kita. Buat pekerjaan kita. Buat orang-orang yang kita kasihi. Yang dalam kesusahan, dalam kesulitan. Doa-doa kita tuh gak sia-sia saudara. Dicatat oleh Tuhan. Diingat oleh Tuhan. Air mata kita Tuhan tampung. Mungkin sekarang belum ada jawabannya. Seperti yang dialami oleh Zakaria dan Elizabeth. Mungkin baru digenapi ketika kita sudah tua. Atau kita mungkin sudah meninggalkan dunia ini. Mungkin buat saudara, ngapain saya berdoa? Saudara, tidak sia-sia saudara dan saya berdoa. Tidak sia-sia saudara dan saya berdoa. Mungkin istri berdoa buat suami yang sedang meninggalkannya. Atau suami mendoakan istri yang sedang meninggalkannya, keluarganya. Atau mendoakan anak yang sedang meninggalkan keluarganya. Maksudnya pergi. Tidak tahu di mana. Kalau Zakaria dan Elizabeth berdoa untuk punya anak, saudara. Tapi itu baru dijawab setelah Zakaria dan Elizabeth usia lanjut. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan begitu baik saudara. Tuhan begitu mengasihi kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri saudara. Apa yang saudara dan saya doakan, Tuhan catat. Tuhan mendengarnya. Kalau itu kita lakukan dengan iman dan menurut kehendak Tuhan. Itu akan terjadi saudara. Doamu telah dikabulkan, istrimu segera akan mengandung, dia yang akan membuka jalan bagi Mesias, saudara. Beberapa penulis Yahudi mengatakan bahwa biasanya ketika seorang imam membakar ukupan, ia berdoa untuk keselamatan seluruh isi dunia. Jadi kalau imam itu berdoa, mereka berdoa untuk keselamatan seluruh isi dunia. Dan sekarang doa tersebut akan dikabulkan, saudara.
Doa-doa yang sekarang engkau naikkan dan semua doa-doamu semua itu diterima oleh Allah dan telah diingat di hadapannya. Seperti yang dikatakan oleh malaikat kepada Cornelius ketika ia mengunjunginya sementara ia sedang berdoa dalam Kisah Rasul 10 ayat 30 sampai 31. Inilah tandanya saudara bahwa Allah berkenan kepadamu. Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Inilah tandanya bahwa Allah berkenan kepadamu. Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak. Ini tandanya bahwa Allah berkenan kepadamu, Zakaria. Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang laki-laki bagimu. Perhatikan saudara, sangat menyenangkan bagi orang-orang yang berdoa ketika mengetahui bahwa doa-doa mereka sedang didengar dan rahmat, anugerah, kemurahan Tuhan yang diberikan sebagai jawaban doa tersebut terasa 2 kali manisnya saudara. Haleluya saudara. Hari ini kita bisa melihat dan belajar ada 4 hal yang kita bisa belajar keteladan dari kehidupan Zakaria. Pertama, hidup benar di hadapan Allah. Taat, berkenan dan menyenangkan Allah. Yang kedua, hidup menurut segala perintahnya, berjalan dengan tidak bercela. Yang ketiga apa? Dia melakukan tanggung jawab dalam tugas-tugas pelayanan dan kehidupannya. Ya. Yang keempat adalah dia seorang pribadi, suami istri yang suka berdoa. Keteladanan dalam hal berdoa, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Dalam kitab firman Tuhan dalam kitab Rasul Paulus mengatakan ada yang berkata dalam kitab di dalam perjanjian baru katakan di mana-mana laki-laki harus berdoa dengan tangannya terangkat. Ya, Zakaria menjadi contoh seorang pria, seorang ayah, seorang suami yang mulai berdoa, menjadi imam, berdoa bukan hanya imam di dalam pelayanan tapi juga imam di rumah. Ya, dia seorang pribadi yang suka berdoa. Ya, saudara. Saudara, biarlah ini menginspirasi kita. Kita lewat kehidupan Zakaria dan Elizabeth lahir seorang Yohanes Pembaptis. Saudara, yang mempersiapkan jalan bagi Yesus untuk kelahiran Yesus, saudara. Sehingga berita tentang kerajaan Allah datang dan pertobatan disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Pengurapan kuasa daripada Elia ada pada Yohanes Pembaptis. Seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Zakaria, di dalam kitab Maleaki. Tergenapi bahwa hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anak. Dan hati anak-anak akan dibawa kembali kepada bapak-bapak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa? Karena Tuhan memakai Zakaria dan Elizabeth menjadi contoh teladan kehidupannya. Mengimpartasi, menjadi jalan buat Tuhan untuk penggenapan janjinya. Mempersiapkan jalan lewat Yohanes Pembaptis, mempersiapkan jalan untuk kelahiran Yesus datang ke dalam dunia ini. Saudara, biarlah kehidupan saudara dan saya, ya, kita akan melahirkan generasi, anak-anak kita juga yang akan mencontoh keteladanan kita. Seperti Yohanes Pembaptis mencontoh keteladanan papa dan mamanya, yang penuh iman, saudara, yang hidup benar, hidup menurut segala perintahnya, berjalan dengan tiada bercela, hidup dengan penuh tanggung jawab, dan kepribadian yang suka berdoa. Ya saudara, apa yang kita mau wariskan? Apa yang kita mau berikan? Ya saudara, biarlah di dalam persiapkan kita memperingati Natal, biar keteladanan hidup kita akan terimpartasi, dibagikan kepada keluarga kita dan banyak orang. Bahwa kita akan melahirkan generasi yang mempersiapkan jalan buat Tuhan. Kita mempersiapkan generasi yang akan mengubah dunia ini. Kenapa? Kita telah diubahkan oleh Tuhan. Kita diubahkan untuk mengubah keluarga kita. Keluarga kita diubahkan untuk mengubah keluarga yang lain. Keluarga yang lain diubahkan untuk mengubah dunia ini. Ya saudara, saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Membangun kerajaannya, menghadirkan kerajaannya di bumi seperti di surga. Tuhan berkati kita saudara, mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita siapkan roti kita saudara yang punya roti di rumah. Kalau ada roti perjamuan silakan. Kalau tidak silakan saudara menggunakan biskuit. Ya, siapkan biskuit kita atau juga air anggur. Kalau ada saudara siapkan air anggur perjamuan, atau kalau tidak air perjamuan saudara juga bisa siapkan sirup. Kalau tidak ada bisa pakai air putih saja saudara.
kita mau bersatu hati dalam perjamuan ini pada saat pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini yang kita sudah dengar. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu, firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami. Bahwa dunia sedang mencari figur, contoh, idola. Biarlah kami menjadikan Tuhan menjadi idola kami. Biarlah kehidupan daripada Zakaria dan Elizabeth itu menjadi contoh teladan bagi kami juga. Sehingga kehidupan kami juga bisa menjadi contoh bagi keluarga yang lain, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami. Sehingga lewat kehidupan kami, ya mereka bisa mengalami kasih Kristus. Mereka bisa mengenal Tuhan. Mereka bisa bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami akan bersatu dengan perjamuan kudus. Kalau ada kesalahan dosa kami ampuni. Engkau yang memampukan kami bisa hidup seperti Zakaria dan Elizabeth. Engkau yang akan memampukan kami. Dengan persekutuan kami dengan Tuhan, kami akan dimampukan. Roh Kudus akan memampukan kami hidup seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami angkat roti ini di hadapan Tuhan. Kami angkat roti ini di hadapan Tuhan. Dan kami akan bersatu dengan perjamuan ini. Tuhan, terima kasih dengan perjamuan Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau yang perintahkan kami supaya kami melakukan perjamuan ini. Mengingat kematian-Mu, pengorbanan-Mu, kasih-Mu, kuasa kebangkitan-Mu. Bahwa Engkau akan datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau menerima kasih-Mu yang terbesar itu. Tinggal di hati kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar dengan kasih yang Tuhan beri di hati kami, kami dimampukan bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dan saya akan baca firman ini, setelah itu kita makan roti ini dengan sepenuh hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan kita. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang diserahkan bagi kami. Mari kita angkat cawan dan kita mau katakan, Tuhan terima kasih buat kuasa darah Yesus yang tercurah di Kalvari. Kuasa darah Yesus yang mengampuni dosa kami, menyucikan kami dari segala kejahatan, menguduskan kami, memeteraikan kami menjadi milik Tuhan, mendamaikan kami dengan Bapa, sehingga kami punya keberanian percaya menghampiri takhta kudus-Mu. Dan kami mau berlindung di dalam darah Yesus dari setiap penyakit sampah dan kuasa gelap. Dan kami percaya kuasa darah Yesus telah mematahkan dan menghancurkan setiap pekerjaan iblis si ular tua itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saya akan baca ayat ini, setelah itu kita minum dengan percaya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat perjamuan ini. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu selamanya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Mari kita akan akhiri ibadah kita
Bapa, terima kasih buat ibadah pagi ini sehingga kami bisa bersekutu bersama-sama. Meskipun secara online, Engkau tetap hadir dimanapun kami berada. Karena kami mengalami kesulitan untuk bersekutu di dalam ibadah secara onsite. Engkau ada bersama kami dimanapun kami berada. Dan kuasa ibadah mengubah kami, pola pikir, sikap hati kami, perilaku kami. Mengubah keluarga kami, mengubah kota dan bangsa kami Tuhan. Lewat kehidupan kami, lewat kehidupan anak-anak kami, lewat kehidupan orang-orang yang kami bina, yang kami bimbing, lewat usaha kami, lewat segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, keteladanan dari Zakaria dan Elizabeth menginspirasi kami bahwa dunia ini sedang mencari figur, dunia ini sedang mencari siapa yang bisa menjadi contoh. Biarlah kami menjadi anak Tuhan, menjadi suami dan istri, menjadi orang tua yang bisa menjadi contoh bagi anak-anak kami. Keluarga kami bisa menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kami, bagi saudara-saudara kami yang lainnya. Bagi gereja Tuhan, bagi kota dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu kemampuan itu berasal dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Engkau menolong kami, bagaimana kami mencintai firman-Mu, bagaimana kami punya hubungan yang intim dengan Tuhan, bagaimana kami terus menjaga hati kami, bagaimana kami belajar setia dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, tugas-tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Bapa, dan ulurkan tangan-Mu dan berkati setiap umat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, hai semua umat Tuhan. Keluargamu, suami, istri, anak, orang tua, mantu, mertua, mertua dengan mantu, punya hubungan yang harmonis, yang takut akan Tuhan, hidup mencintai kebenaran, hidup berkenan kepada Tuhan, taat sepenuhnya kepada Tuhan, punya sikap hati yang benar, tulus, jujur, transparan di hadapan Tuhan, tidak hidup dalam kemunafikan, tapi hidup di dalam kejujuran, dalam integritas. Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga, usaha pekerjaan mereka, toko mereka, properti mereka, apa yang mereka lakukan. Tuhan yang menyertai dan memberkati, menunjukkan penyertaan-Mu ada dalam hidup mereka. Seperti Tuhan menyertai Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub. Ya Tuhan, sehingga bangsa yang tidak mengenal Tuhan melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang dahsyat. Demikian penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, secara rohani, jiwani, dan segala aspek kehidupan kami. Terima kasih anak-anak muda juga diberkati sekolah mereka, kuliah mereka, pasangan hidup mereka diberkati. Diberkati setiap apa yang mereka kerjakan di dalam tuntunan penyertaan Tuhan yang ajaib. Diberkati jemaat Tuhan, teman-teman kami yang hadir saat ini secara online. Mereka yang sakit, kuasa Tuhan, kesembuhan Tuhan terjadi bagi mereka. Sembuh dari sakit penyakitmu. Tuhan jamah engkau, taruh di bagian tubuhmu yang sakit. Tuhan melawat engkau, izinkan Tuhan menjamah engkau. Oleh bilur-bilur Yesus segala sakitmu Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Baik sakit secara fisik, sakit secara mental, Tuhan pulihkan kau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan mengalir menjamah engkau, memulihkan, menyembuhkan setiap sakit yang kau alami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat semua ini Tuhan. Kami percaya Engkau dengar semua doa kami. Baik Pak Akeng, kesembuhan bagi Pak Akeng, bagi Pengli, Mama Pengli, bagi Joko, ya Tuhan Papa Joko, bagi Chunmeng, bagi Johan, istri Pak Stefans Effendi, istri Pak Pendeta Bakri, Ibu Wineke, Jason, Wewe, Ko Miming. Ya Tuhan, kesembuhan mujizat terjadi bagi mereka yang sakit, teman-teman kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhan lawat mereka secara pribadi pada saat ini juga. Tuhan terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu selamanya. Dan kami akan kembali kepada aktivitas kami selanjutnya. Engkau menyertai kemana kami pergi dan hadirat-Mu bersama kami. Angkat tangan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Setelah ibadah ini selesai, engkau pulang dan terima seluruh berkat ini. Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima dan alami seluruh berkat-berkat Bapa yang berlimpah-limpah dan damai sejahteranya. Dan kasih sayang kecintaan dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menuntun menyertai engkau, menguatkan, meneguhkan engkau bahwa kau menang selalu berhasil dalam semua yang kau kerjakan. Kau bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, hidup dalam kasih dan saling mengasihi.
Dan kau menjadi mempelainya Allah tanpa cacat celah, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus setiap kita percaya berkata, amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan berkati kita semua. Hidup menjadi teladan bagi keluarga, bagi semua orang. Ya sudah seperti kehidupan Zakaria dan Elizabeth. Kita belajar, bertumbuh, dan menjadi teladan. Tuhan berkati kita semua. Tetap semangat saudara. Sehat-sehat selalu.